Pernah ngerasa nggak sih kayak lagi lari di atas treadmill, udah kerja keras banget, tapi kok kayaknya nggak maju-maju? Kita semua pernah ngerasain itu. Tapi, gimana kalau saya bilang treadmillnya itu udah nggak di gym atau di kantor lagi? Teknologi itu udah ngubah permainannya total. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya perangkat yang ada di kantong kita ini menciptakan arena kompetisi yang benar-benar baru. Nah, kutipan ini tuh pas banget buat nangkap inti dari tekanan yang kita rasain sekarang. Dulu teknologi janjiin kita kebebasan, efisiensi, tapi kenyataannya kita nggak kabur dari perlombaan tikus itu, kita malah bawa-bawa kemanapun kita pergi. Paham soal ini aja udah jadi langkah pertama buat ngatasin tekanan konstan yang kita rasain. Oke, kita mulai dari pergeseran yang paling gede dulu. Hilangnya batas antara kerjaan sama kehidupan pribadi kita. Dulu selalu ada tempat di mana kita bisa benar-benar istirahat, ngecharge energi lagi, dan tempat itu sekarang udah hampir nggak ada lagi. Coba deh bayangin medanya. Dulu kalau kita udah ninggalin kantor, ya udah hari kerja selesai. Rumah itu benteng kita. Sekarang gimana? Ponsel kita udah kayak rantai digital. Notifikasi kerjaan bisa masuk kapan aja, pas lagi makan malam, pas lagi liburan, bahkan pas kita lagi coba tidur. Nah, ada istilahnya nih buat perasaan kayak gitu. Ini bukan sekedar multitasking biasa ya. Ini kondisi di mana otak kita tuh nggak pernah benar-benar bisa santai. Kita selalu dalam mode siaga, selalu nunggu notif atau pesan berikutnya. Jadinya, istirahat yang beneran berkualitas itu hampir mustahil. Oke, dari dunia kerja, kita geser sedikit ke dunia sosial. Kalau tekanan kerja aja bisa ngikutin kita pulang, gimana dengan tekanan buat bersaing secara sosial? Wah, ini sih levelnya udah beda, udah diperkuat berkali-kali lipat. Kemarin sore saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Angka minus 20% ini, wow, ini tuh nunjukin sesuatu yang cukup kagetin. Ini adalah potensi turunnya mood baik kita setelah cuma 30 menit main media sosial. Nah loh, kenapa bisa gitu? Karena kita terus-terusan ngebandingin diri kita sama orang lain, dan skala perbandingannya udah berubah total. Jadi, ada 3 pendorong utamanya. Pertama, kita udah nggak lagi ngebandingin diri sama tetangga sebelah, tapi sama influencer, sama miliarder, standar yang mustahil dicapai. Kedua, kita ngebandingin kehidupan nyata kita yang penuh lika-liku sama sorotan terbaik orang lain yang udah diedit sempurna. Dan yang ketiga, jumlah likes dan followers udah jadi kayak papan skor publik buat nilai diri kita. Ini sih kombinasi maut yang bikin kita cemas terus-terusan. Dan tekanannya nggak berhenti di kerjaan aja loh. Sekarang, tekanan itu udah merayap masuk ke hobi dan waktu pribadi kita. Waktu luang kita sendiri sekarang jadi bagian dari perlombaan. Coba deh, renungin sebentar. Kalau kamu suka ngelukis, kepikiran nggak buat jual di online shop? Suka baca buku? Wah, harusnya bikin channel review buku nih. Tekanan buat jadiin semua hal yang kita suka sebagai sumber uang itu nyata banget. Dan perasaan ini ada namanya rasa bersalah produktivitas. Ini perasaan yang bikin waktu istirahat kita malah jadi sumber kecemasan baru. Seolah-olah kalau nggak produktif, waktu kita itu sia-sia. Akhirnya, kegembiraan dari hobi itu sendiri hilang, malah jadi kayak kerjaan lain yang harus dioptimalkan. Proses ini udah ngubah cara kita ngejalanin hidup. Pengalaman itu bukan lagi cuma buat dinikmati, tapi makin sering jadi pertunjukan buat audiens digital. Kita nggak cuma nikmatin momennya, kita siarin, terus kita ukur performanya bagus atau enggak. Terus kok bisa jadi begini? Penting banget nih buat kita sadar kalau perlombaan tikus versi baru ini bukan kecelakaan. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang memang dirancang dengan sengaja, sebuah model bisnis. Pergeserannya benar-benar fundamental. Arena kompetisi kita udah berubah dari lokal jadi global. Pemicu stresnya udah geser dari tagihan jadi FOMO. Dan yang paling penting, mekanismenya udah berubah. Dari pengawasan eksternal oleh atasan, jadi pengawasan internal yang kita lakuin ke diri kita sendiri. Dan di balik semua ini, ada mesin ekonominya yang disebut keinginan mimetik. Gampangnya gini, kita pengen sesuatu karena ngelihat orang lain pengen itu. Algoritma media sosial sengaja memperkuat ini, terus-terusan nunjukin kita produk dan gaya hidup yang lagi tren, menciptakan lingkaran keinginan yang nggak ada habisnya, yang bikin treadmill ini terus berputar. Nah, kutipan terakhir ini benar-benar nancep, balik lagi ke akar masalahnya. Kandangnya itu udah nggak di luar lagi, bukan lagi bilik kantor atau bos yang galak. Kandangnya sekarang ada di dalam diri kita. Kita bawa secara sukarela di kantong, didukung oleh perangkat yang tadinya kita kira bakal ngebebasin kita. Dan akhirnya kita ditinggalin sama satu pertanyaan yang nusuk banget.
Dengan setiap notifikasi yang kita nyalain, setiap status yang kita unggah, apakah kita ini sebenarnya cuma lagi sibuk menghias kandang digital kita biar lebih nyaman? Atau kita lagi beneran berusaha pakai alat-alat ini buat nemuin jalan keluar dan ngambil alih lagi hidup kita? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.